Oke, saya akan mempresentasikan judul saya, implementasi tentang menjadi pelayan Kristus yang baik, berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 6-16 bagi peserta didik SMP Sungai Kehidupan. Dan di sini ada nama saya sendiri, nama mahasiswa, ada NIM, ada prodi, dan Sekolah Tinggi Teologi KDSI Yogyakarta. Yang pertama, pendahuluan. Nah, sebagaimana dengan judul saya membahas tentang menjadi pelayan Kristus yang baik. Nah, bagaimana istilah pelayan Tuhan pada umumnya dimengerti sebagai aktivitas seorang pelayan yang melakukan pelayanan gerejawi. Nah, seperti berkhotbah kayak gitu, mengajar sekolah minggu, mengikuti organisasi kegiatan pemuda remaja, bermain musik, dan masih banyak kegiatan rohani lainnya. Nah, pelayan Tuhan adalah seorang hamba Kristus pastinya, yang sadar bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Ia harus berkomitmen kepada Kristus juga dan taat dan rendah hati serta memberi respon yang berupa tindakan, tidak hanya berbicara saja. Karena apa? Karena seorang pelayan Tuhan juga dia tidak hanya mencari hormat untuk dirinya sendiri atau bagi nama dia sendiri, tetapi untuk kemuliaan bagi Tuhan, seperti itu. Dan seorang pelayan Tuhan juga harus selalu siap sedia dalam segala keadaan. Langsung masuk saja dalam latar belakang masalah, yaitu bagaimana surat Paulus kepada Timotius memberikan pengertian bahwa seorang pelayan dengan kriteria ia memiliki nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Karena Timotius walaupun usianya yang masih sangat muda, seperti di ayat 12 mengatakan, tapi dia juga harus bisa memilah dan memperlakukan setiap jemaat dengan adil. Timotius yang masih muda, dia ditugaskan menjadi gembala di Efesus, terutama dalam dia menghadapi pengajar sesat pada saat itu yang berusaha untuk mempengaruhi jemaat yang ada di Korintus. Nah, waktu usia Timotius pada waktu itu diperkirakan sekitar 33 tahun, dan orang Yunani menyebutnya dengan istilah neos dan Romawi menyebutnya dengan istilah juvenus, yang artinya tidak mengandung konotasi kekanak-kanakan. Nah, para penatua-penatua menganggap bahwa ia belum layak untuk mengembalakan. Karena apa? Karena usia dia yang masih muda. Dan Timotius dipersiapkan untuk menghadapi, dia harus siap menghadapi dengan ajaran sesat yang ada seperti dalam 1 Timotius 3 ayat 4, ayat 1 Timotius 3, 4, ayat 7, yaitu akan adanya penyelewengan yang menyusup ke dalam gereja. Nah, karena pokok pengajaran itu yang sangat penting tentang pengajaran doktrin yang benar, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus pengajar sesat yang berdampak pada cara hidup yang tidak benar. Seorang pelayan Tuhan yang baik, ia yang memiliki sikap mengasihi semua orang serta siap melayani Tuhan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Seorang pelayan juga harus benar-benar memberi dirinya dalam pelayanannya pada Tuhan. Seperti dalam jurnal Haryono dan Daniel Fajar Penantun, pelayan Tuhan harus memiliki sikap sabar, disiplin, dan setia. Seorang pelayan baik juga adalah mereka yang menyadari bahwa hidupnya harus bisa didedikasikan untuk Tuhan, serta taat dan setia dalam panggilan pelayanannya. Di sini peneliti akan membahas 3 dimensi bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik berdasarkan 1 Timotius. Yang pertama, seorang pelayan Kristus yang terdidik dalam soal pokok-pokok iman, ajaran sehat, serta terdidik dalam beribadah. Dan Timotius juga mengatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji untuk hidup yang akan datang atau hidup yang kekal. James Strong juga menjelaskan tentang iman, yaitu keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia, tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam tingkah lakumu, perkataanmu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Ini adalah dimensi yang kedua. Dan orang dikatakan teladan bila ia sudah melakukan hal yang benar dan berdampak positif bagi orang lain, dan itu bisa dilihat. Keteladanan dalam perkataan, dalam hubungannya dengan konteks saat ini, Timotius diperintahkan untuk menjadi teladan dalam perkataan, baik yang ia sampaikan secara pribadi kepada orang-orang maupun yang disampaikan secara umum. Yang ketiga, yaitu bertekun di dalam Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 13. Sebagai orang yang mengaku percaya pada Tuhan, penting kita rajin membaca Alkitab, rajin dalam membangun, mengingatkan orang lain, serta setia dalam mengajar. Masuk ke dalam identifikasi masalah. Pertama, seorang pelayan Kristus yang baik adalah ia yang memiliki sikap mengasihi semua orang, siap melayani Tuhan dalam keadaan apapun, sulit apapun, dan ia benar-benar terlibat dalam melayani Tuhan di gereja maupun di sekolah. Namun pada pelaksanaannya,
setiap siswa-siswi dalam tanggung jawabnya. Terkadang dalam hal ini mereka belum bersungguh-sungguh. Dan terlebih lagi, yang kedua, pelayan Tuhan yang baik adalah seorang yang terdidik dalam iman, dalam ajaran sehat, serta terdidik dalam beribadah kepada Tuhan. Orang yang bisa menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dan kesuciannya dan semuanya itu, serta terus hidup bertekun di dalam Tuhan. Ada sebagian peserta didik yang belum sepenuhnya terdidik dalam iman dan beribadah, serta belum bisa menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya. Nah, oleh sebab itu, kemungkinan bahwa peserta didik SMP Sungai Kehidupan sebelum sepenuhnya mengimplementasikan bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik seperti yang diharapkan. Ketika Paulus menulis surat 1 Timotius, kira-kira Timotius pada saat itu sudah 3 tahun. Nah, demikian halnya dengan peserta didik Sungai Kehidupan yang masih muda, terkadang masih belum bisa melayani dengan baik dikarenakan usianya yang masih muda. Nah, keempat, seorang pelayan yang baik adalah mereka yang menyadari bahwa hidupnya di dunia ini dikasihkan untuk Tuhan, serta taat dan setia dalam panggilan pelayanannya. Peserta didik Sungai Kehidupan sudah terlibat dalam melayani Tuhan seperti bermain musik, mengajar sekolah minggu, dan lain-lain. Namun, terkadang belum serius dalam melaksanakannya. Dan ada kemungkinan peserta didik dalam pelayanan masih lebih harus sungguh-sungguh lagi dan serius dalam melayani. Dan masuk ke dalam batasan masalah. Yang pertama, peneliti memberikan batasan masalah, yaitu dalam seorang pelayan Kristus yang baik, ia adalah orang yang memiliki sikap mengasihi semua orang. Dan setiap kali ia melayani dalam keadaan sudah sekalipun dan benar-benar memberi dirinya dalam melayani. Peserta didik SMP Sungai Kehidupan sebagian kecilnya sudah terlibat dalam melayani Tuhan di gereja maupun di sekolah. Namun dalam pelaksanaannya mereka belum sungguh-sungguh melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Dan ada kemungkinan peserta didik dalam hal menjadi pelayan Kristus yang baik masih harus terus ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dan bersungguh-sungguh. Kedua, pelayan Tuhan yang baik adalah seorang yang terdidik dalam iman, dalam ajaran sehat, serta terdidik dalam beribadah kepada Tuhan. Orang yang bisa melayani, orang yang menjadi teladan dalam perkataan dan tingkah laku dan kasih dan kesetiaan dan kesucian, serta terus hidup dalam bertekun. Nah, oleh sebab itu, sebagian peserta didik yang belum sepenuhnya terdidik dalam iman dan beribadah serta belum bisa menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya. Oleh sebab itu, ada kemungkinan bahwa peserta didik kelas 8 SMP Sungai Kehidupan belum sepenuhnya mampu mengimplementasikan bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik seperti yang diharapkan. Masuk dalam rumusan masalah pertama, berapa besar tingkat implementasi menjadi pelayan Kristus yang baik berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 6-16 peserta didik kelas 8 SMP Sungai Kehidupan. Yang kedua, dimensi manakah yang paling dominan menentukan terimplementasinya menjadi pelayan Kristus yang baik berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 6-16 bagi peserta didik kelas 8 SMP Sungai Kehidupan. Tujuan penelitian. Sunariyati Hartono mendefinisikan tujuan penelitian adalah untuk dapat menggambarkan dengan jelas serta cermat. Ini adalah menurut Sunariyati Hartono. Pertama, untuk mengetahui terimplementasinya menjadi pelayan Kristus yang baik, peserta didik kelas SMP Sungai Kehidupan, dan yang kedua untuk mengetahui dimensi yang paling dominan. Manfaat penelitian, manfaat secara teoritis, manfaat secara praktis, dan secara teoritis manfaatnya yaitu bagi pembaca secara umum dan juga secara praktis bagi lembaga STTKDC Yogyakarta, dan kedua bagi SMP Sungai Kehidupan dan bagi peneliti sendiri. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif karena ini berusaha untuk menemukan dan menyuguhkan data dalam bentuk angka yang tersusun secara sistematis terhadap bagian-bagian. Definisi istilah. Ada istilah implementasi menurut KBBI dan juga istilah sesuai dengan judul, yaitu tentang kata istilah pelayan Kristus dan istilah baik, dan juga istilah pelayan Kristus. Kata pelayan adalah hamba dalam Tuhan. Makna pelayanan menurut Alkitab secara etimologi mana yang kompleks, yaitu dalam bahasa Yunani doulo berarti melayani sebagai hamba atau budak. Nah, David Wilson berkata, seorang budak adalah seorang yang sama sekali tidak memiliki kepentingan diri sendiri. Dalam ketaatan penuh, kerendahan hati, ia hanya bisa berkata dan bertindak atas nama Tuannya. Kata baik menurut KBBI yaitu elok, patut dan teratur, jujur dan berguna.
Baik menjadi pelayan Kristus adalah memiliki sikap dan tindakan yang jujur, yang siap kapanpun dibutuhkan tuannya, dan ia tidak berkuasa atas dirinya. Ia tidak hanya selalu siap dalam keadaan apapun, tapi juga menjadi pelayan Kristus yang baik adalah ia yang mampu mengorbankan keinginan dan kehendak pribadinya demi kebaikan dan kehendak tuannya yang berkuasa atas dia. Sistematika penulisan. Untuk mempermudah membaca memahami isi karya tulis ini, maka sistematika penulisannya ada yang pertama pendahuluan, yang kedua landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Bagaimana yang akan dibahas di sini yaitu bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik dan sesuai dengan dimensinya, terdidik, dan juga beberapa indikator. Dan kerangka berpikir menurut Sugiono tahun 2019 tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, dan juga langsung masuk ke dalam hipotesis yang pertama, kerangka berpikir yang pertama, yaitu implementasi menjadi pelayan Kristus yang baik berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 6-16 bagi peserta didik SMP Sungai Kehidupan. Dan langsung saja patut diduga implementasi tentang menjadi pelayan Kristus yang baik berdasarkan 1 Timotius ada pada kategori sedang. Dan dimensi yang paling dominan menentukan terimplementasinya, yaitu masuk dalam dimensi yang kedua, yaitu menjadi teladan bagi sesama. Hipotesis yang pertama, implementasi pengajaran tentang menjadi pelayan Kristus yang baik berada pada kategori sedang, sedangkan dimensi yang paling dominan yaitu seperti yang saya katakan tadi menjadi teladan bagi sesama, itu masuk dalam dimensi yang kedua. Masuk ke dalam implikasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penelitian menemukan beberapa ide untuk disampaikan dan diaplikasikan baik di SMP maupun di masyarakat lingkungan sekolah, yang bagaimana berguna untuk memajukan dan meningkatkan pemahaman kepada anak didik bagaimana menjadi pelayan yang baik. Dan cukup dikatakan sedang atau cukup terimplementasi. Kebijakan yang diambil yaitu perlu ditingkatkan minat dan pemahaman kepada siswa bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik. Strategi. Dan karena ada strategi pasti ada upaya. Strategi mengajarkan kepada siswa-siswi bagaimana menjadi pelayan Kristus yang baik, memberikan dorongan semangat kepada peserta didik untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri ketika melayani. Dan upaya yang dilakukan mengajak siswa-siswi bersaat teduh dan menggambari waktu, tuntunan, serta pimpinan dari Tuhan. Membuat kegiatan-kegiatan yang membangun seperti mengikuti komsel dan lainnya. Implikasi yang kedua yaitu menjadi teladan bagi sesama. Kebijakan yang diambil yaitu siswa-siswi diajarkan untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Upaya yang dilakukan yaitu mengikuti setiap kegiatan kerohanian yang dilakukan di sekolah maupun di gereja, dan mengikuti doa puasa setiap hari Jumat sore. Saran dari penelitian yang peneliti lakukan, maka saran yang bisa diajukan yaitu hendaknya guru-guru di sekolah terus mengajarkan kepada siswa-siswi bagaimana menjadi seorang pelayan yang baik. Hendak juga guru bisa menjadi teladan bagi siswanya, tidak hanya mengajarkannya saja, dan juga hendaknya juga pemimpin rumah juga ikut terlibat, terus mengingatkan dan menasihati setiap anak-anak di rumah supaya hidup bertekun di dalam Tuhan. Dan ini daripada pustaka. Sekian presentasi dari saya, dan Tuhan Yesus memberkati.